Emiten bikin Asyam dengan ondasi BBA akan membagikan dividen dengan on rasio 75% berdasarkan laba bersih tahun 2023, yang artinya nominal dividennya itu sebesar Rp397,312 per saham. Dengan asumsi memiliki saham BBA dengan rata-rata harga pada saat video ini dibuat di 2.930, saham mengindikasikan dividen yield itu sebesar 13,57%. Dengan update dividen pada tanggal 20 Mei 2024, yang artinya sekitar 6 hari perdagangan lagi, akan terjadi dividen wave bagi yang baru membeli saham BDBA seminggu belakangan atau di hari-hari berikutnya menjelang update. Sebenarnya berapa sih harga wajar dari saham BDBA? Saham BDBA di 2.930 ini masih under value, dan sebenarnya bagaimana prospek dan fundamental saham BDBA? Semuanya, kembali bersama saya Taufik Jaya di channel Ekspansi Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten Kuin Asyam dengan kondisi saham BDBA berdasarkan kinerja yang terupdate kuartal 1 tahun 2024. Kita bagi posisi emitennya dulu ya. Untuk saham BDBA per 30 April tahun 2024 didominasi oleh emiten 117 PT masih terbatas sebanyak 69,15%. PT Min ID sebagai pengendali dari BDBA masuk ke dalam di sini ya. Lalu MMRI terbanyak kedua oleh retail lokal atau domestik itu sebanyak 13,35%. MMRI institusi asing itu sebesar 10%. Jadi posisinya tidak terlalu besar ya bila dibandingkan dengan retail domestik. Dibandingkan dengan ICI dan BMRI misalnya, MMRI institusi asing itu lebih dari 50% ya di dalam posisi saham publiknya. Jadi pergerakan harga saham ICI atau BMRI dan yang lainnya itu jangan dipengaruhi oleh masuk atau keluarnya investor asing ya, dan sell atau dan buy. Kita sedikit menyinggung mengenai pergerakan harga saham ya, siapa penggerak harga saham selain investor asing di dalam konteks saham BDBA ya, juga ada pengelola reksadana lokal dan pengelola dana pensiun yang persentasinya itu lumayan. Umum berbicara mengenai pergerakan harga saham, sedikit saya luruskan lebih dahulu ya definisi dari bandar, akumulasi atau distribusi. Definisi bandar yaitu NDA rasio jumlah investor dalam jumlah sahamnya itu lebih besar ya, jumlah investornya itu lebih sedikit tapi jumlah MMRI sahamnya itu besar ya, dibandingkan misalnya tadi dengan retail atau investor individu itu kan jumlahnya lebih banyak, walaupun porsi MMRI di saham BDBA itu lebih banyak tapi tidak dapat diadakan sebagai bandar. Pun MMRI investor individu di saham BDBA itu 13% yang kedua terbanyak, lalu dijual dan dibeli oleh institusi asing atau pengelola dana reksadana lokal misalnya, itu sudah termasuk akumulasi bukan distribusi. Kalau di LTS dapat terlihat ya bahwa pada bulan Maret itu terjadi akumulasi, sedangkan dari bulan November sehingga April hingga bulan Maret 2024 itu menjadi distribusi karena jumlah investornya itu bertambah. Kalau akumulasi itu artinya jumlah investor berulang, kalau distribusi itu jumlah investor menambah. Seperti itu ya prinsip dasarnya. Dan balik lagi, sekarang kita berbicara mengenai fundamentalnya. Kita masuk ke laporan laba ruginya bahwa pendapatan dari BDBA itu pada kuartal 1 tahun 2024 itu turun 5% secara year-on-year dan turun 12,48% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya menjadi 9,41 triliun rupiah. Dengan 3,39 triliun rupiahnya itu dilakukan penjual batubara PLN. Meskipun pendapatan turun, tetapi di OGS itu bintang turun secara signifikan ya, yang menurut manajemen saat LBS kemarin disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama peningkatan biaya angkutan berupa bahan bakar dan biaya lainnya, serta terdapat kebijakan baru selain kenaikan biaya royalti batubara. Selama periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada BPS Induk sebesar Rp790 miliar, turun 32% secara year-on-year, menghasilkan earning per share atau laba per saham dari Rp101 menjadi Rp69. Yang menjadi concern saya di bagian laba rugi ini bahwa margin laba BDBA pada kuartal ini sangat kecil ya. Bahkan gross profit marginnya itu sebesar 15,8%, yang merupakan terendah dalam 10 tahun terakhirnya. Operating profit margin itu 10,08% dan net profit marginnya itu hanya 8,41%, dan ini juga yang terendah dalam 10 tahun terakhirnya. Dan bila dibandingkan dengan Adalo, taman kalian bahwa profitabilitas atau margin laba dari Adalo itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BDBA. Dari sisi arus kas, penerimaan dari pelanggan itu turun secara year on year
Penghasilan aset bersih dan aktivitas operasional ini positif 274,7 miliar. Terjadi pencairan deposito berjangka sebesar 451,8 miliar. Arus aset bersih dari aktivitas pendanaan itu masih bernilai negatif ya, 165 miliar rupiah, yang artinya ini masih bagus. As dan secara as terjadi penurunan sebesar 480 miliar rupiah. Penghasilan as dan secara as antar periode sebesar 3,7 triliun rupiah. Dari sisi posisi keuangannya atau balance sheet, total aset BDBA menurun sekitar 300 miliar rupiah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya menjadi 38,4 triliun rupiah. Liabilitas menurun dan ekuitas mengalami kenaikan. Secara valuasi dibandingkan dengan Adaro Energi, BDBA itu justru lebih mahal ya. Padahal nanti kita lihat dari margin labanya Adaro itu lebih bagus. Rasio IP to EBITDA BDBA itu sebesar 3,3 kali, sedangkan Adaro itu hanya 1,55 kali. Rasio PPP BDBA itu sebesar 1,51 kali, saham Adaro itu dihargai 0,41 kali. Begitu juga dengan rasio PE dalam 12 bulan terakhirnya itu 5,49 kali untuk BDBA, sedangkan Adaro sebesar 3,76 kali. Untuk proyeksi harga batubara, saya lihat di laman teknik ekonomi masih dalam tren yang kenaikan ya dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024. Untuk indeks US All-nya hal ini disebabkan di Tiongkok sedang mengurangi produksi batubaranya ya dalam jangka pendek karena mereka lagi stok batubara untuk musim panas. Karena pada saat ini di Tiongkok terjadi kenaikan rata-rata suhu atau cuaca ya, sehingga menggunakan listrik atau menggunakan AC itu lebih banyak, sehingga kebutuhan batubara itu semakin besar. Proyeksi kenaikan harga batubara indeks US seharusnya diikuti oleh IG3 karena BDBA sendiri untuk domestik dan ekspornya itu relatif berimbang ya. Pada tahun 2023 sekitar 58% itu mengalami penurunan ya untuk domestiknya, atau ekspornya itu mengalami kenaikan. Untuk proyeksi earning per share atau 80 saham tahun 2024 setahun penuh untuk BDBA, dia masih menggunakan acuan yang hampir sama dengan video yang saya buat sebelumnya sekitar 2 bulan yang lalu, dan kesimpulan dari video tersebut bahwa diproyeksikan earning per share dari BDBA pada tahun 2024 tahun penuh di sekitar 400 hingga 500 rupiah. Menurutnya BDBA pada tahun ini diproyeksikan prospek tahunnya itu seperti semester 2 tahun 2023. Oleh sebab itu diproyeksikan bahwa pada kuartal-kuartal selanjutnya earning per share dari BDBA itu lebih baik dibandingkan pada kuartal 1 tahun 2024 ini. Karena dilihat dari tren harga acuan batubaranya juga ya tadi, bahwa dalam 12 bulan ke depan masih dalam tren yang meningkat dan harga batubara itu masih cukup tinggi ya. Earning per share kuartal 1 BDBA itu di bawah ekspektasi. Maka proyeksi earning per share tahun 2024 untuk saham BDBA itu saya turunkan ya, yang awalnya dari 400 hingga 500 ya menjadi 400 hingga 450 rupiah. Jadi tetap di atas 400 ya sejauh ini. Dengan pertimbangan initial guidance dari manajemen BDBA untuk tahun 2024 ini, volume penjualan batubara itu meningkat 16,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi masih cukup optimis ya. Dan bila dibandingkan dengan rata-rata proyeksi earning per share di laman trading view itu sebesar 424,26 rupiah. Proyeksi ini masih dalam rentang proyeksi saya tadi. Dan untuk harga wajarnya sendiri dengan menggunakan rata-rata rasio 5 tahun terakhir untuk saham BDBA sebesar 6,45 kali. Karena pada tahun 2024 diproyeksikan harga batubara itu masih tinggi dalam 12 bulan ke depan seperti halnya 5 tahun belakang ya. Karena kalau kita menggunakan rata-rata PE yang lebih pendek di tahun belakang itu tahun 2022 itu kan sudah saya out, jadi sangat mendominasi sehingga PE ratio dari emiten batubara itu sangat rendah sekali. Dan untuk saham komoditas seperti batubara ini perlu dicatat bahwa pada saat harga acuan komoditasnya itu tinggi, maka PE ratio yang dihasilkan oleh emiten itu akan rendah sekali. Tapi sebaliknya apabila harga acuan itu sedang rendah, meskipun harga sahamnya itu rendah juga, PE rasionya itu tetap tinggi ya, karena earning per share-nya itu lebih kecil. Maka harga wajar saham BDBA dengan koleksi earning per share 400 rupiah sebesar 2.580 rupiah. Dan kembali dibandingkan dengan rata-rata target price di laman trading view itu sebesar 2.460 rupiah. Jadi harga wajar saya tadi di 2.440 lebih kecil ya dibandingkan dengan target price rata-rata di laman trading view. Dan menjawab
video sama ada kemungkinan menjadi dividen trap bagi yang baru-baru ini membeli saham BDBA. Kemungkinan besar itu iya bahkan mencapai setelah expect itu saya perkiraan akan mencapai 2.500 ya. Berdasarkan dua perspektif tadi ya, dari proses analis di TradingView dan koleksi saya juga bahwa harga saham BDBA pada saat ini 2.930 itu sudah jangan over value ya. Jadi apabila setelah SDM nanti kembali area 2.500 itu disitu sudah pas in ya dengan value dari BDBA, meskipun tidak menutup kemungkinan ya minggu depan atau di hari selanjutnya bahwa saham BDBA akan kembali 3.000 ya menjelang update, tetapi target saya masih sama ya bahwa kemungkinan besar setelah update atau HDF itu akan mencapai harga 2.400 sampai 2.500. Sekian insight mengenai fundamental Bukit Asam dengan kondisi BDBA untuk update kinerja kuartal 1 tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi semua. Bye.